إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يقولون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أغفرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, baik, silakan Ibu sudah siap. Ya. Kita buka pagi Ibu kemarin baru sampai 14 atau 15 Ya. Ya. Ampas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya cintai karena Allah dan saya hormatin Ketua Kajian Muslimah Ibu Yekti ya, juga pengurus yang lainnya. Semoga Allah senantiasa menjadikan setiap langkah kaki, rasa lelahnya menjadi amalan kebaikan yang tercatat sebagai pemberat nanti di yaumil qiyamah. Juga yang kami cintai karena Allah, ibu-ibu yang cantik-cantik, yang solihah. Ya, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Semangat? Semangat ya.
dan insya Allah mudah-mudahan juga berbahagia insya Allah. Pertama-tama mari kita mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semua, nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat iman Islam ini Allah ringankan langkah kaki kita untuk bisa sama-sama hadir di majelis thalabul ilmi ini dengan langkah kaki yang ringan, hati yang lapang, hati yang penuh bahagia, ya, karena insya Allah kita akan sama-sama mendapatkan siraman, ya, ilmu dari Al-Quran, ya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita semua untuk bisa hadir di majelis yang sangat dicintai Allah ini, ya, kelak catatan amal kebaikan kita jadi lebih banyak dan lebih berat dibanding amal keburukan kita. Amin ya robbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya yang mulia serta seluruh pengikutnya, termasuk kita di dalamnya, insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita akan melanjutkan kajian surat Al-Fajr, ya, insya Allah saya ingin mengijazahkan satu doa, ya. Mudah-mudahan ini doanya ibu-ibu sudah hafal insya Allah. Doa mustajabah di hari Jumat, ya Bu, ya. Doa mustajabah di hari Jumat, doanya baiknya dibaca setelah asar sampai menjelang maghrib, ya. Doanya insya Allah ibu-ibu udah ada yang hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah bagi kami yang halal darimu, bukan yang haram, dan kayakanlah kami dengan karuniamu, bukan yang lain darimu. Ya, ini kita baca dari ba'da asyar sampai menjelang maghrib. Ya Allah, jadi kita minta, ya, dicukupkan untuk yang halal-halal saja. Cukupkan kami dari yang halal, ya, bukan yang haram, ya. Jadi dijauhkan kita dari harta haram. Dan kayakanlah kami dengan karunia Allah. Jadi yang memberi kita itu adalah karunia dari Allah, bukan dari selain Allah. Ya, ada orang yang dikayakan bukan dari Allah, dari jalan-jalan haram, ya, dari jalan-jalan haram, berarti jalan-jalannya syaitan, ya. Kita minta dikayakan oleh Allah dengan karunia-Nya, tentu kaya yang berkah, kaya yang dari ridhonya Allah, ya. Itu salah satu doa mustajabah di hari Jumat, ya. Selain kita memperbanyak sholawat, baca surat Kahfi, bersedekah dilebihkan dibanding hari-hari yang lainnya. Nah, itu juga salah satu doa yang coba kita rutinkan ba'da asar sampai menjelang maghrib. Bisa kita baca tidak hanya di atas sejadah, tapi sedang melakukan apapun boleh kita baca itu, ya.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita melanjutkan kajian kita surat Al-Fajr, dan sebelumnya mari kita baca bersama-sama surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr al-laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu asy-syakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Sadaqallahul azim.
Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Fajr surat ke-89 terdiri dari 30 ayat. Ya, kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 14 ya. Hari ini kita akan melanjutkan ya. Tapi sebelumnya sedikit kita ulang ya. Al-Fajr sebagaimana surat-surat di surat Juz Amma diawali dengan wawu qasam. Apa wawu qasam? Wawu qasam itu sumpah. Artinya kalau Allah berfirman saja itu sudah sangat penting. Apalagi kalau Allah ingin berfirman tapi diawali dengan sumpah. Berarti informasi yang akan disampaikan Allah kepada kita sangat-sangatlah penting gitu ya. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu fajar, dan objek yang dijadikan sumpah pastilah objek yang sangat fenomenal ya, yang sangat luar biasa ketika Allah menjadikan waktu atau benda atau ciptaannya sebagai sumpahnya. Berarti kita disuruh apa? Memperhatikan waktu fajar. Bagaimana istimewanya waktu fajar ya. Nah, kemudian walayalin asr. Kemarin penafsirannya ada 2 ya. Dan demi malam yang 10 ya. Itu diartikan 1 malam 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kita tahu bagaimana dahsyatnya malam Lailatul Qadar. Kemudian dimaksud dengan 10 juga artinya 10 malam awal Zulhijjah, di mana setiap amal kebaikan itu adalah amal yang sangat dicintai Allah ya. Nah, kemudian wasyaf'i wal watr ya. Dan demi yang ganjil dan genap, yaitu ulama mengartikan sebagai bilangan rakaat salat. Baik sholat fardu, ada yang ganjil, ada yang genap, maupun sholat sunnah ya. Kita mengenal sholat sunnah yang ganjil hanya sholat witir. Kemudian walayalin ashar ya, dan malam ya, demi malam apabila telah berlalu, yaitu sumpah-sumpah. Dan di sumpah-sumpah itu ingin Allah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana kaum-kaum terdahulu yang keren-keren, kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, yang mereka itu secara ilmu pada masanya itu unggul. Kemudian dari skill, kemampuan peradaban mereka mampu membangun ya, sampai sekarang kita masih bisa menyaksikan ya pada bangsa Mesir ya, Firaun sampai sekarang masih bisa menyaksikan piramida, sphinxnya, nah segala macam. Kemudian pada kaum Iram ya, membangun sampai sekarang Madain ya, kota Madain, kota Al-Ula sekarang, di mana kita menyaksikan ya mereka memahat goa-goa ya, memahat bukit-bukit dengan bangunan-bangunan yang sangat bagus ya. Tentunya untuk teknologi zaman dahulu itu udah yang paling unggul. Namun apa? Kehebatan mereka tetap saja kemudian ya oleh Allah dihancurkan, dimusnahkan karena karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Mereka melakukan kerusakan ya, kerusakan dari sisi tauhid, yaitu mereka menyembah berhala, dan diikuti dengan kerusakan sosial. Ya, kerusakan akhlak. Nah, mereka yang hebat-hebat saja itu dengan sangat mudah Allah musnahkan. Allah berikan azab. Maka ini pelajaran bagi kaum akhir zaman seperti kita. Artinya mereka yang sudah secara fisik mereka besar-besar, tinggi-tinggi, hebat-hebat, itu pun mereka bisa diluluhlantahkan oleh Allah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita nih, ya, bahwa hari ini kekuasaan ya atau jabatan kita sehebat apapun mudah bagi Allah untuk Allah hilangkan gitu ya. Jadi ini pelajaran. Nah, itu di ayat 1 sampai ayat 14. Hari ini kita akan membahas ayat ke-15. Nah, ini ayat yang ke-15 ya. Kita bacakan ayatnya, yaitu ini. Fa'ammal
insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Nah, di sini ya manusia banyak yang memiliki mindset yang kurang tepat. Jadi mindset kita, pemahaman kita, pola pikir kita itu harus dirubah, harus mengikuti pola pikir yang benar menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana? Kadang kita salah kaprah, salah dalam memahami satu fenomena. Maka di ayat ini Allah katakan, ya, maka adapun manusia nih kebanyakan ya, apabila Allah mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ya, ini rata-rata mayoritas orang memiliki pemahaman ketika kita diberi kesehatan, diberi ilmu yang banyak, diberi harta yang lapang, bahkan kita mempunyai pengikut, follower yang banyak, pengikut yang banyak, kekuasaan dan lain sebagainya, kita sering merasa kita sedang dimuliakan Allah, ya. Banyak yang berpikir begitu, ya. Kita berpikir kalau kita lagi sehat itu berarti kita sedang dimuliakan Allah. Kebalikannya, kalau lagi sakit itu rasanya sedang dihinakan gitu. Sedang kaya, sedang banyak rezekinya rasanya mulia, sedang dimuliakan Allah. Pada saat disempitkan rezekinya, sering manusia menganggap dia sedang dihinakan Allah. Nah, ayat ini ingin meluruskan pandangan itu, bahwa kemuliaan itu tidak diukur dari banyaknya nominal rezeki kita. Kemuliaan tidak diukur dari sehat badan kita atau sakit badan kita. Kemuliaan itu tidak diukur dari sedikit banyaknya pengikut kita. Kemuliaan itu tidak diukur dari tingginya pangkat kita atau rendahnya jabatan kita. Ya, karena ketika seseorang diuji dengan kenikmatan-kenikmatan, baik itu berupa ilmu, berupa harta, berupa kesehatan, berupa jabatan, berupa popularitas, berupa pengikut yang banyak, itu sesungguhnya bahan ujian. Bahan ujian. Ya. Terkadang manusia itu menganggap bukan bahan ujian, tetapi hasil ujian. Nih, aku begini karena dimuliakan Allah. Kita menganggap itu adalah hasil ujian. Hasil ujian berupa tadi. Padahal itu hakikatnya bahan ujian, belum hasil. Hasil yang hakikat nanti di akhirat, gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa segala kesenangan, segala kemuliaan, segala yang baik-baik, yang enak-enak itu sebagai hasil ujian. Itu adalah bahan ujian. Ya, makanya Allah katakan lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh aku akan memberikan, ya, kebaikan, kenikmatan, keburukan sebagai fitnah, sebagai ujian, sebagai bahan ujian. Ya, jadi sebagai bahan ujian, bukan hasil ujian. Hasilnya nanti. Hasilnya amat ditentukan dari sikap kita dalam menghadapi semua nikmat-nikmat itu. Bagaimana sikap kita? Ya. Jadi hasilnya itu baik atau tidak itu tergantung sikap kita. Nah, contoh tadi bahan ujian berupa kekayaan, ya. Jadi kekayaan itu adalah bahan ujian. Hasilnya nanti mulia atau hina itu tergantung sikap dia dalam menggunakan hartanya, dalam mendapatkan, dalam menggunakan. Itemnya dua,
min aina iktasabah wa fima ablah. Ya, harta itu item pertanyaan nanti di akhirat dua. Dari mana kamu dapatkan? Ya, apakah cara mendapatkannya halal atau haram? Itu dulu dipertanyakan. Setelah itu lewat pertanyaannya, kemudian wa min aina anfaqah, dinafkahkan, dikeluarkan, didistribusikan hartanya untuk apa saja ditanyakan. Barulah kalau sudah selesai dua itu, dia akan mendapatkan kemuliaan, masuk ke dalam surga. Itu hasil dari ujian. Nah, makanya ketika kita menganggap semua itu sebagai bahan ujian, maka kita berhati-hati dan berupaya ya menjadikan nikmat Allah itu dipergunakan ya, bukan hanya untuk diri sendiri keluarga, tetapi untuk banyak membantu orang ya yang membutuhkan. Karena sesungguhnya rezeki itu menjadi sebuah kemuliaan atau menjadi barokah, itu ukurannya adalah berapa banyak orang yang ikut menikmati rezeki kita, gitu ya. Jadi keberkahan harta itu bukan pada nominal. Oh, gajinya sekian, berkah banget ya. Belum tentu. Dia itu loh, gitu, suaminya tuh dapat gajinya sebulan itu 100 juta. Berkah banget ya. Belum tentu. Keberkahan itu akan diukur dari bagaimana dia mendapatkan 100 juta itu, bagaimana caranya. Kalau caranya halal, oke, bagus. Tapi nanti ada poin kedua, bagaimana mendistribusikannya. 100 juta itu didistribusikannya bagaimana? Kalau 100 juta itu hanya untuk diri dan keluarganya saja, dan itu dari sisi kebutuhan sudah tercukupi, bahkan dengan kebutuhan yang tercukupi, dia kemudian meningkat lagi keinginannya, ya, ingin punya hal-hal yang mewah dan sebagainya. Nah, hanya dinikmati oleh keluarganya saja, maka itu tidak berkah. Berkah itu kalau 100 juta itu ya didistribusikan, yang pertama dia lakukan adalah dikeluarkan zakatnya dulu terlebih dahulu. Dari 100 juta itu 2,5% itu untuk zakat ya, untuk orang tuanya. Ya, kan gitu, ke orang tua dulu. Fa'budullah wa la tusyriku bi wa bil walidaini ihsana. Orang tua dulu yang paling utama untuk kita ya berikan ya kebaikan-kebaikan dari diri kita. Ya, kemudian kerabatnya, ya, saudara-saudaranya ikut dibantu kalau ada yang duafa, apalagi ada yang saudara yang dia itu seorang janda, ya, punya anak-anak yatim, itu dulu di cover. Ya, nanti baru masuk kepada yatim kerabat dulu, kemudian yatim lingkungan, kanan kiri tetangganya, ya, kemudian ibnu sabil, teman kerabat dan sebagainya. Semakin banyak orang yang ikut merasakan harta dia, berarti hartanya berkah. Semakin banyak yang ikut merasakan hartanya, semakin berkahlah rezekinya, ya. Jadi mindset kita harus benar, ya, melihat rezeki yang berkah bukan dari nominal, tapi dari berapa banyak orang yang ikut menikmati rezekinya, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bahwa rezeki itu, rezeki banyak bukan sebagai hasil ujian, dia adalah bahan ujian. Hasilnya apa nanti? Hasilnya menjadi mulia ketika rezekinya tadi banyak yang ikut menikmati rezekinya. Anak yatim, janda duafa, ya, orang-orang miskin. Nah, itu baru dia hasil ujiannya lulus tuh dia. Benar hartanya, ya. Jadi bahan ujian, ya, yang membuat. Nah, kalau mindset kita dalam memahami harta, memahami rezeki ini belum pas dengan mindset Al-Quran, maka banyak manusia yang menganggap
harta itu sebagai kemuliaan. Aku dikasih harta yang banyak karena Allah memuliakan aku. Bangga. Ya. Akibat mindset seperti itu, bangga akhirnya ningkat lagi kepada sikap sombong. Gitu, sikap sombong. Padahal tadi ketika mindsetnya benar tentang harta ini sebagai bahan ujian, titipan yang dititipkan kepada Allah, dan Allah menginginkan titipannya itu disalurkan 2,5%, keluarkan zakatnya. Ya, kemudian itu yang wajib, dan yang sunnah-sunnahnya Allah ingin kerjakan. Kan gitu. Ya. Jadi jangan menganggap itu sebagai kemuliaan sehingga membuat dia jadi sombong. Ya, maka biasanya manusia menganggap kelapangan rizki itu sebagai kemuliaan. Padahal kita lihat sejarah, orang-orang yang rizkinya dilapangkan ternyata tidak mulia. Seperti Firaun, Korun, Ta'labah gitu ya. Nah itu kan banyak. Itu gambaran orang yang dikasih harta yang lapang, tapi cara mendapatkan dan mendistribusikannya tidak benar, sehingga bukan kemuliaan yang didapatkan adalah kehinaan. Itu. Ya. Nah, kalau ingin hartanya itu menjadi kemuliaan, maka gunakan harta itu dengan cara-cara yang diperintahkan oleh Allah. Cara mendapatkannya halalan thayyiban, kemudian hasilnya itu banyak ya, dirasakan oleh orang. Ya. Sekarang alhamdulillah muncul fenomena pengusaha muslim yang mereka itu ya dengan istilah-istilah sedekah royal, sedekah brutal ya sekarang gitu ya. Mereka bersedekah tuh nggak mikir-mikir ya, menyumbang luar biasa. Nah ini baru menjadi sebuah kemuliaan ya. Jadi pemahaman ini harus perbaiki. Pangkal kemuliaan, bahwa pangkal kemuliaan itu ada pada kebaikan dan ketakwaan. Boleh jadi orang non muslim kaya raya, tajir melintir, tapi karena dia menggunakan kekayaannya buat kebaikan, maka dia setidaknya mendapat kemuliaan di dunia. Orang suka sama dia, orang support dia. Siapa yang sekarang lagi viral? Anak muda, Gen Z yang kaya raya, tapi juga bagus menggunakan kekayaannya. Mungkin kita boleh ambil sedikit inspirasinya ya. Kalau melihat sesuatu kan kita harus lebih fokus pada yang positifnya ya. Pasti ada negatifnya, dia nonis, dia ini gitu ya. Nah, tapi hal baiknya luar biasa. Terkadang kita malu yang muslim, mereka yang non muslim ketika menggunakan hartanya dia bangun sekolahan gratis. Ya. Dia bangun sekolah-sekolah gratis, dia banyak menyumbang, dia banyak, bahkan dia nonis, dia sering membebaskan hutang riba orang lain ya. Awalnya dari karyawan lingkupannya yang punya KPR riba masih sekian, dibantu sama dia ditutup hutang ribanya. Kenal Ibu? Ronald Timothy. Ini idolanya Gen Z ya. Ya, mengedukasinya sih emang bahasanya kasar kalau buat kita yang ini nggak masuk gitu, kasar banget bahasanya, tapi nampol buat orang-orang yang punya mental negatif itu orang jadi suka kan, karena dia menggunakan hartanya untuk banyak bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah itu yang non muslim bisa begitu, apalagi kita ya. Bukan hanya kemuliaan di dunia yang akan didapatkan kalau mukmin, nanti di akhirat ya. Makanya kalau kita lihat sejarah para sahabat yang tajir melintir ya, 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab, itu 9 orangnya adalah orang kaya semua. Yang miskin hanya 1, Ali bin Abi Thalib. Semuanya kaya raya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, semua orang kaya. Yang miskin hanya 1. Nah, harusnya ini menjadi inspirasi orang kita, orang muslim yang kaya. Jadikan kekayaannya itu ya untuk akhirat, untuk menjemput kenikmatan surga. Ya. Jadi seperti itu.
Ya, jadi mindsetnya perbaiki bahwa harta, ketika kita dapat harta belum tentu itu sebuah kemuliaan. Akan jadi mulia kalau kita menggunakannya dengan cara-cara yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya. Tapi akan menjadi sebuah kehinaan di dunia, ya, apalagi di akhirat, ya, kelak luar biasa. Karena harta, ya, harta haram itu nggak dihisap, haram nggak dihisap, langsung diazab. Kalau haram nggak pakai hisap, langsung diazab. Yang dihisap itu yang halal, dihisap, yang haram diazab langsung. Ya. Jadi ini mindsetnya diperbaiki. Ya, kalau salah dalam memahami lebihnya harta, lebihnya ilmu, banyaknya pengikut, itu salah dalam memandangnya itu sebagai hasil dari ujian, ya. Oh, ini hasil ujian aku jadi banyak pengikut, ya. Ini hasil ujian karena aku banyak ilmunya sehingga banyak orang yang suka sama aku gitu. Itu sebagai hasil ujian itu cenderung akan membuat orang sombong. Tapi kalau memandang bahwa semua kenikmatan itu adalah bahan ujian dari Allah, bisa nggak kita ketika diuji dengan harta itu, kita bisa nggak jalaninnya? Nah itu ya. Jadi banyak orang yang menjadi sombong, takabur ketika diuji dengan kenikmatan, karena mindsetnya belum tepat dalam memahami. Ya. Makanya di Al-Quran bahwa banyak manusia yang ngomong gini, kalau dia lagi dikasih ujian kenikmatan, dia bilang Allah sedang memuliakanku, ya. Padahal aslinya belum tentu, ya, belum tentu sedang dimuliakan. Akan menjadi mulia kalau kita menggunakan harta sebagaimana dulu dicontohkan Abdurrahman bin Auf, ya. Ketika beliau mendapat berita bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar hadis Nabi bahwa Abdurrahman bin Auf kelak di akhirat, ya, masuk surga itu dengan cara merangkak. Kenapa merangkak? Dia dengar gitu langsung nemui Bunda Aisyah. Wahai Bunda Aisyah, benarkah engkau pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aku kelak masuk surga dengan cara merangkak? Benar. Kenapa wahai Bunda? Karena beratnya hisab, ya, hisabnya lama, baru merangkak sedikit ditanya lagi, sedikit lagi bertanya lagi. Akhirnya karena mendengar itu, wahai Bunda Aisyah, kalau demi aku nggak mau masuk surga merangkak, aku ingin masuk surga berjalan kaki, maka aku sedekahkan seluruh dagangan kafilah. Jadi kafilah dagangannya itu ada 700 onta, muatannya tuh dengan barang dagangan yang banyak luar biasa. Kalau saya mungkin kontainer gitu ya, kalau sekarang kontainer ekspor impor gitu, itu 700 onta dengan bawa bahan dagangan yang sangat banyak. Ketika jalan bergemuruh, ya, debunya itu berterbangan di kota Madinah sampai semua orang tuh keluar dari rumahnya. Ini ada apaan? Ini rombongan dagangannya Abdurrahman bin Auf. Kemudian aku sedekahkan seluruh harta aku ini kepada fakir miskin di kota Madinah, karena aku ingin masuk surga dengan cara berjalan. Masya Allah, ya. Seperti juga sahabat-sahabat seperti Utsman bin Affan yang hari ini beliau wakaf, beliau sampai hari ini masih ada dalam bentuk hotel, ya, sehingga wakafnya ini terus berjalan, ya. Atau kita lihat orang Indonesia, Isa Bugis, ya, orang Indonesia yang dari Aceh itu Ishak, ya, yang dia berwakaf hotel dan nazirnya itu mengelola hotelnya. Setiap ada keuntungan hotel itu, maka dia wakafkan. Yang akan menerima hasil wakaf itu adalah seluruh jamaah Aceh. Jadi setiap tahun jamaah Aceh, ya, itu mendapat uang saku, ya. Kemarin aja dapat sekitar 4.600.000 orang. Jadi jamaah Aceh itu setiap haji dapat, karena itu wakaf dari orang Aceh, ya. Masya Allah, itu terus menerus mengalir hartanya, ya. Beliaunya sudah wafat, ya, tapi terus menerus hartanya mengalir luar biasa, ya. Nah ini barulah orang kaya yang mulia di mata manusia
dan mulia di mata Allah, ya. Jadi bahwa sering manusia mengatakan bahwa nikmat-nikmat itu Tuhanku memuliakanku. Nah, karena merasa dimuliakan Allah, maka lahirlah sifat sombong. Sama orang yang berilmu juga, mohon maaf gitu ya, apalagi orang yang katanya orang yang punya ilmu, mobil khusus katanya ilmu agama. Kalau merasa pinter agama itu rada tinggi hatinya, ya, nauzubillah min zalik gitu ya, karena merasa berilmu. Nah, kalau menganggap ilmu itu sebagai sebuah kemuliaan, bukan sebuah bahan ujian bagi dia, bagaimana dia bisa menerapkan ilmunya untuk diri sendiri dan diajarkan kepada orang lain. Wah, itu di surat As-Saff Allah memberikan sebuah tamparan, sebuah pengingat yang luar biasa. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh murka Allah sangat besar bagi orang-orang yang mengajarkan kepada orang lain tapi dia tidak melakukannya. Nauzubillah min zalik. Jadi itu peringatan kalau kita mengajarkan orang itu sesuatu yang sudah kita amalkan, yang sudah kita praktekkan. Bukan hanya nyuruh orang dengan hal-hal yang luar biasa, ayo bersedekah dengan yang paling dicintai. Padahal dia belum bisa. Dia baru bisa memberikan sesuatu dengan hal-hal yang misalnya baju second. yang udah kita bosan makanya, masih bagus sih tapi kita udah bosan, itu yang kita bagi-bagiin. Pas ngajarin orang, ayo ibu bersedekah dengan yang paling ibu cintai. Kira-kira bagaimana? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Jadi ngajarinnya tuh kalau udah dia mengajarkan sesuatu yang udah dia amalkan, baru ajarkan orang lain. Ya, dia udah misalnya dia udah rutin tahajud tiap malam, ajarkan orang tahajud. Ibu seminggu sekali lah minimal, itu dianya udah ngerjakan gitu. Jangan itu jarkoni, ngajarin orang lakoni. Marah sekali Allah, ya. Jadi ketika menganggap ilmu yang banyak itu sebuah kemuliaan, muncullah sifat sombong. Tapi kalau menganggap ini adalah ilmu ini sebuah amanah yang harus dia amalkan diri dia, kemudian disebarkan, diajarkan kepada orang lain. Nah, itu ya. Jadi memandangnya, ya, mindsetnya itu harus benar. Pandang sebagai bahan ujian, bukan bahan hasil ujian. Kalau hasil ujian udah merasa mulia, mulia nih, ya. Kalau udah merasa mulia, nanti dikit lagi tinggi hati, gitu ya. Makanya mindset ini oleh Allah diperbaiki. Ayat 16-nya, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Nah, ini sekarang ya, mindset yang terbalik juga yang harus diluruskan oleh Allah, yaitu manusia sering nih, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Nih, kebalikannya, ketika banyak di antara manusia ketika diuji dengan kesulitan, ketidakenakan, kepahitan, ya, diuji dengan kemiskinan, kekurangan, diuji dengan penyakit, diuji dengan gak punya teman, ya, diabaikan, diuji dengan hal-hal yang gak enak, dia merasa sedang dihinakan Allah. Padahal hakikatnya tidak, ya, hakikatnya tidak. Itu semua adalah bahan ujian. Ada orang yang diuji dengan penyakit, tapi itu bukan kehinaan, tapi menjadi sebuah kemuliaan. Siapa contohnya? Nabi Ayub alaihis salam. Ya, bukan berarti Nabi Ayub dikasih penyakit itu sebuah hina. Bahkan memang terlihatnya kasat mata sepertinya terhinakan karena penyakitnya Nabi Ayub diusir dari kampung halamannya karena penduduk yang lain takut ketularan penyakit kulitnya. Tapi bagaimana sikap Nabi
Ayub ketika dalam kondisi seperti itu, beliau tetap menjaga jarak dekat dengan Allah. Itu Bu ya. Jadi kita sedang diuji oleh Allah dengan kepahitan, kesedihan, kesusahan. Satu, jaga jarak, tetap dekat dengan Allah. Jangan menjauh. Kalau menjauh sulit kita dapat bimbingan dari Allah. Jadi kalau kita mendekat, lagi sedih, lagi punya ujian berat, mendekatlah pada Allah. Maka seakan-akan Allah menggandeng tangan kita. Kita akan dibimbing, jangan ke sini. Ada lubang, ada comberan, ada ini. Allah akan bimbing kita untuk menapaki jalan-jalan yang benar. Tapi kalau diuji oleh Allah, dia merasa sedang dihinakan oleh Allah, kemudian protes sama Allah, kayaknya aku nggak pantas deh diuji seperti ini. Ya, berapa banyak orang yang merasa ujian ini nggak pantas, kok saya yang diuji ini. Nah, disitulah ketika kita merasa tidak layak mendapat ujian itu, kok ujian ini untuk saya, itu tandanya kita protes dengan takdir Allah. Disitulah yang memunculkan depresi, stres. Ya, tapi kalau kita memandang ujian itu sebagai takdir Allah yang harus kita jalani, kita hanya ikhlas menerima, memohon bimbingan Allah, diberi kesabaran untuk bisa melewati semua ujian itu, maka insya Allah dia akan dijauhkan dari stres. Ya, dia bisa tenang, bisa berpikir yang sehat untuk bisa mencari solusi-solusinya, kan gitu ya. Nah, tapi kalau yang tadi dia nggak nerima, ya dia merasa saya nggak pantas dapat ujian ini, gitu ya. Maka disitulah sikap tidak menerima takdir Allah itulah yang akhirnya membuat seseorang semakin terpuruk dengan ujian. Ya. Jadi banyak orang yang menganggap ketika diuji dengan kesulitan itu sebuah kehinaan, padahal belum tentu. Ya, tadi kembali dia itu bahan ujian. Kalau dia menjalani ujian sakitnya itu, justru dengan sakit itu dia semakin mendekat kepada Allah, maka dia akan mulia. Mungkin kita belajar juga dari kehidupan. Dulu kita ada artis yang sakit lama bertahun-tahun, tapi dengan penyakitnya itu Allah angkat derajatnya. Pepeng jari-jari, ingat gak? Beliau ketika sakit menahun, justru beliau menuntaskan kuliahnya. Kemudian banyak menginspirasi orang. Justru orang-orang sehat datang ke beliau berkunjung justru mencari ilmu, mencari inspirasi akan semangat hidupnya yang luar biasa. Nah, artinya penyakit itu tidak menghinakan almarhum gitu. Justru mengangkat derajatnya karena dia mensikapi penyakit itu dengan cara yang positif. Sehingga banyak orang yang terinspirasi dengan sikap dia dalam menghadapi ujian Allah berupa penyakit, ya, seperti itu. Ya. Atau juga orang-orang yang diuji dengan kesulitan, kekurangan, kemiskinan. Ketika kesulitannya itu tidak mendorong dia melakukan maksiat, dia tetap taat kepada Allah, maka dia akan mulia. Ya. Orang sering menganggap bahwa rasa lapar itu, rasa sulit itu, ya, menjadi alasan dia untuk mencuri. Ya. Saya pernah dengar ucapan seorang supir angkot, ya, bayangkan supir angkot. Sekarang tuh supir angkot kan jarang Bu yang naik, ya, jarang gitu. Paling naik itu perempuan, lansia gitu ya, yang naik angkot. Karena sekarang udah lebih banyak orang naik motor gitu ya. Itu bayangkan dari 04 dari Beji sampai terminal itu kosong. Waktu itu saya aja yang naik. Ngobrol lah, Bang, ini gimana setorannya Bang gitu. Bayangin untuk setorannya. Boro-boro dia bisa bayar setoran, bahkan dia jadi berhutang. Saya dia harus setor 90.000 per hari. Dia dapat cuman 50. Ya, untuk setor aja dia jadi berhutang 40.000. Bayangkan hidup seperti itu ya. Tapi kata abang, satu kata-kata abang itu, Bu, ini mah saya cuman membuang pikiran buruk aja. Jadi sibuk nyetir, walaupun gak dapat duit malah berhutang, kata dia, untuk membuang pikiran negatif. Karena kalau dia gak sibuk, bengong, nganggur, pikiran negatif, maka terpikir ngerampok, ya, ngerampok.
nyolong, malah kan gitu. Ini mah untuk sekedar menghilangkan pikiran buruk, Bu. Masya Allah, saya nangis, Bu, dengar kata-kata gitu. Ini siapa yang bertanggung jawab? Pemimpin kita, Masya Allah ya. Sampai seorang rakyat berusaha gitu ya, supaya dia tidak melakukan kejahatan, dia sibuk aja. Karena kalau nggak sibuk dia akan terpikir yang negatif. Masya Allah. Sedih banget lihatnya ya. Masya Allah, yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah memberikan lapangan pekerjaan ya harus seperti ini ya. Jadi Masya Allah, ketika miskin, sulit, tapi tadi dia bertahan untuk tidak melakukan dosa, tetap taat pada Allah, itu mulia di mata Allah. Bahkan nanti orang-orang miskin ini, sebenarnya orang miskin karena sistem yang membuat mereka miskin, bukan karena mereka malas. Coba, kalau orang malas ngapain? Nyupir angkot capek-capek malah punya hutang gitu, ya kan? Kalau dia tetap lakonin itu, Masya Allah. Bahwa kemiskinan di Indonesia ini adalah sistemik. Sistem kita yang membuat rakyat kita banyak yang miskin. Sistem, ya. Maka nanti orang-orang miskin ini, makanya namanya mustada'afin, orang-orang yang dimiskinkan oleh sistem. Padahal mereka bukan orang-orang malas, orang rajin. Pemulung itu apa kurang rajin? Setiap saya mau pergi ke masjid subuh, itu pemulung udah ngorek-ngorek sampah. Ya artinya mereka udah bekerja dari buta, dari gelap gulita. Tapi hidupnya seperti itu. Ya sistem itulah yang membuat rakyat ini terpuruk dalam kemiskinan. Ya. Maka nanti orang-orang mustad'afin, orang-orang yang miskin, mereka sudah bekerja keras, tawakalnya luar biasa pada Allah. Nanti kelak itu mereka di yaumil hisab, mereka itu masuk surganya duluan, Bu. Jarak antara orang miskin yang soleh, yang taat, mereka masuk surga udah duluan 500 tahun. Orang kaya masih ngantri dihisab, Bu. Masih ngantri dihisab. Tuh, makanya sebelum hasibu antuhasabu, ya, hisablah diri kita nih selama di dunia sebelum nanti dihisab di akhirat. Cara mudahnya apa? Kalau kita punya jilbab udah banyak gak kepakean, kumpulin. Ada saudara dari kamu mau pulang, punya tas berjejer nih ya, tas berjejer banyak, mana kira-kira yang udah jarang pakai, lungsurin. Ini untuk relate banget Ibu ya. Relate banget nih sama emak-emak ya, koleksian tasnya banyak, jilbabnya banyak, nanti